apa hal ataupun sesuatu yang menguatkan satu sama lain untuk bisa bersahabat sampai 10 tahun ini? Boleh, apa takut gak? halnya apa gitu yang bisa menguatkan kalian Masih bisa bertahan apa? gitu. Ditekannya pakai kaos apa pakai apa ya? Siapa dulu yang jawab? Lu dulu. Apit dulu, Apit. Apit. Gue. Sampai detik ini ya karena kita saling melengkapi, yang pasti kita saling support karena pertemanan itu kan itu yang dibutuhkan ya, maksudnya saling support saat kita butuh pertolongan pasti yang paling pertama adalah sahabat. Itu selain keluarga kita. Terus ya itu seru, kumpul bareng-bareng, bisa ketawa bareng, bisa ya kayak refresh energi kita aja sih kalau kita udah ketawa makan apa aja dimakan gitu sih. Ya itu sampai 11 tahun berarti ya. Kita tahu ngoroknya, kita tahu lagi nonggengnya, kita tahu lagi tidur mangapnya, kita tahu kebiasaan buruknya masing-masing. Jadi kayak ya lo mau apa lagi gitu loh. Yang ya udah punya mereka itu udah bahagia banget karena pertemanan kita tuh tidak hanya dari kitanya tapi dari keluarga juga gitu loh. Jadi Hani kenal sama orang tua dan keluarga Ridwan, kenal juga sama orang tua dan keluarga Hafid gitu, walaupun tidak semua ya. Dan mereka pun gitu ke kita. Jadi kita mah pertemanannya tidak ngikat ke diri kitanya aja tapi ke keluarga juga gitu loh. Jadi kayak yang mau musuh-musuhan, kalau ada yang lagi salah ya berusaha diingetin gak bisa ya disabarin. Karena ya percaya sih ya kayak pertemanan kita tuh bukan dimulai dari materi. Pertemanan kita itu tidak dimulai dengan lo punya apa, lo kerja apa, enggak. Tapi pertemanan kita tuh benar-benar dari zaman sekolah yang kalau punya duit enggak kita jajan ini yuk, itu tuh benar-benar dompet dikorek sampai receh 200 perak, 100 perak kita kumpulin buat jajan bareng-bareng. Bahkan pernah makan itu suka disuapin Apit karena makannya cuma ada satu. Ya udah Apit aja tapi suapin kita, jadi Apit kayak nyuapin kayak mama ke anak gitu. Sedih banget ya, sampai kita mah ya nggak apa-apa, yang penting kita mah kumpul, kita bareng-bareng sih, sebenarnya lebih ke situ. Jadi apa ya, udah itulah yang nguatin tuh karena pertemanan kita bukan hanya dari diri kitanya aja tapi udah ke keluarga juga sih. Itu yang kalau dari gue sih lebih ke kayak kita tuh kayak saling percaya. Terus frekuensi pertemanan kita adalah tidak selalu membenarkan apa yang kita lakukan. Artinya ketika gue melakukan A, B sampai C atau sampai Z gitu kan, mereka tuh tidak semena-mena oke, lo bener, tidak. Namun teman-teman gue sih semuanya nih berani untuk lo salah. Bukan kayak gitu. Jadi gue ngerasa ini temen nih nggak cuman baik di depan gitu loh, tapi mereka tuh tipe temen yang membuat itu buat berkembang gitu loh. Artinya ketika lo salah, lo bener gitu loh. Kalau bener mereka pasti pada support semuanya, kalau salah diingetin, tidak menjelekan atau menjatuhkan, tapi mengingatkan lo salah, harus seperti ini. Jadi teman-teman gue ini sekarang nih yang udah 10 tahun kita akan berteman ya. Iya, bukan anak kemarin sore. Betul. Gitu. Yang udah saking taunya sifatnya, kelakuannya, kebiasaannya. Ya udah segala macamnya udah tahu. Jadi selama 10 tahun tuh kita berteman yang lo salah ya udah lo akuin gitu, nggak yang lo salah tapi nggak ngerasa nggak salah. Kita nggak kayak gitu. Ketika lo salah, sorry gue salah, jadi kita berani minta maaf dan berani bilang salah gitu loh. Itu sih kalau menurut gue pertemanan yang sehat gitu loh. No peres atau enggak bohong-bohong, no kaleng-kaleng. Ya nggak ada peres di sini, emang nggak ada. Gue marahin semua kalau ada peres. Udah ketahuan. Ketahuan soalnya. Tidak ada peres. Oke, next selanjutnya. Pemakaian shading. Kan dalam 10 tahun kan kalian pasti ada lah salah satu, kan tadi udah dijelasin kan, udah ada yang bikin kesalahan segala macam. Itu gimana sih masing-masing kalau misalkan Hani salah gitu, gimana cara Hafid atau Ridwan ngasih tahu Hani itu salah, ataupun sebaliknya misalkan Hafid salah, gimana caranya Hani dan Ridwan negor ataupun menyadarkan Hafid kalau Hafid itu salah. Jadi caranya gimana gitu masing-masing
untuk memberitahu kesalahan sahabat-sahabat yang sedang melakukan kesalahan. Coba dimulai dari Ridwan. Gue kalau misalkan nginget menyadarkan temen gue kalau misalkan melakukan kesalahan berbeda-beda sih, Mat, karena kita kan bukan 1-2 ya, bukan satu pasti kan beda-beda tuh. Betul. Jadi gue kayak misalkan kalau misalkan ke Hafid, gue pernah nggak sih negur lo, Hafid lo salah apa jarang. Soalnya gini loh, kita mah orangnya tuh kayak jor-joran, lebih baik ngumpul langsung. Lo salah, nggak kayak gitu. Jadi kita kayak ada semacam discuss kecil. Kalau misalkan udah ngumpul bareng nih, ketika itu tuh pasti dibahas lo salah ini langsung di jor-jor itu di situ gitu loh. Tapi terkadang kita kayak personal juga sih, lebih kayak lo kayaknya ada yang salah deh, harus diperbaiki gitu. Pernah personal juga mengingatkan, terus pernah kita langsung ke bareng-bareng sih, tapi lebih ke bareng-bareng kebanyakan ya. Karena kita kalau misalnya kita ngumpul nih, ada masalah atau ada salah satu yang salah, kita ngingetin bareng-bareng gitu loh. Artinya kita bukan ngejudge ya, tapi ngingetin, mencari solusi supaya dia tuh nggak mengulangi kesalahan yang sama. Itu kalau dari gue. Maybe dari Hafid atau Hani, silakan. Hafid dulu kali. Hani lagi ini soal. Ya udah, Hafid dulu. Kalau dari gue ya itu sih, paling kita diskusi dulu yang paling pentingnya. Kita kan diskusi itu bukan ngomongin maksudnya kita apa sih langkah apa yang mau kita ambil nih gitu. Karena kan Hafid itu jatahnya Ridwan. oh iya lupa. Jadi kalau misalnya udah tahu kita mau ngapain, baru kita maksudnya kita mau apa yang hasil dari diskusi itu baru kita lakuin gitu. Yang paling penting ya kita tegur lah, kita ingetin. Kita sebagai teman kan harus saling mengingatkan ya. Betul. Jadi tidak ya terlepas dari orang itu mau terima atau enggak, karena kita juga kan dari latar belakang yang beda gitu kan, nggak mungkin juga ini. Tapi ya selama ini sih kita maksudnya ya ada itu, tapi nanti lama-lama nyatu lagi gitu ya nih ya, maksudnya kayak itu juga bukan yang perfect atau enggak yang bener-bener kayak ada konflik lama banget gitu, enggak kayak gitu. Pasti kita juga pernah lah. Mungkin konflik ada lama, cuman tetap kita bicara aja gitu, ngobrol aja. Cuman ya masing-masing kan ada rasa gue sakit hati nih. Cuma kan kayak enggak manusiawi sih, kayak gitu manusiawi. Cuma kayak enggak sakit hati berkepanjangan, enggak ngomong-ngomong, enggak. Kan sakitnya di hati doang. Karena gue orang yang paling vokal dan dar-der-dor dan apa ya, udah pasti deh kalau ada yang ngerasa sedang tidak dalam keadaan baik, ngelihat status gue pasti kesini. Walaupun gue bikin status nggak pernah yang langsung jeblet gitu ya, tapi lebih gue kata-katanya gue bentuk gitu loh. Iya, tapi pasti tersindir kata-katanya gitu loh. Nah setelah itu gue pasti diskusinya sama Imat dulu kalau gue ya. Gimana nih kalau karena sekarang udah nikah gitu, kalau misalnya tiba-tiba ada masalah sama pertemanan, pasti diskusinya sama suami dulu. Dan sama suami tuh satu-satu ke teman, lo ngerasa nggak sih kalau ini gini gitu. Nah ya udah, dari situ didiskusi bareng-bareng, baiknya gimana, keputusan bersama baru gitu Bi. Biar agak kekunci aja, ini pakai Wardah, boleh mau semprot. Semprot semuanya apa? Berarti gantian. Gimana? Dari jauh dong sayang. Gini ya. Nah, ini aku sebelah sini. kebanyakan deh. Ini berapa jaraknya? Berapa 1 meter? Nggak 1 meter. Nanti dulu. Mohon maaf ya Darin ya, gue kayak yang rariuh gitu tuh. Kecil. Mohon maaf ya. Ada terakhir. Kebanyakan ya. Mohon maaf. Kasih tips dan saran buat teman-teman yang nonton video ini. Apa sih tipsnya agar pertemanan kalian nih sampai udah sampai 10 tahun ya, moga-moga sampai juga
tua nanti kan Amin. pertemanan kalian tetap langgeng gitu. Kasih tips buat teman-teman yang ada yang lagi pada nonton video ini. Siapa dulu? Ani dulu boleh. Ani. Ya aku kan mau di lip creamin, Bi. Oh ya Oh, iya, udah, Hafid. Hafid. Tipsnya yang pertama yang paling penting komunikasi. Jangan sampai aduh aku bawa-bawa. Gimana pakai apa, pakai tisu ya? Pakai apa nih? Oh, Ke bawah-bawah. aja terserah. Jangan hai. Nah, setengah. Jangan sampai kalian bohong. Ya itu sih, kalau misalnya bohong kan, kalau bohong-bohong kayak tadi kan kayak mesti di rumah masih itu kan seru-seruan ya, maksudnya bukan kayak sesuatu yang serius gitu. Terus pokoknya persahabatan itu 3 sih yang bikin rusak. Masalah uang, kemudian pacar, kan bisa aja ya pacar, kemudian satu lagi apa ya? Apa sih, ada tahu guys? Gue lupa, pokoknya ada 3 itu, pokoknya jangan sampai deh gitu masalah itu terjadi. Itu sih yang paling penting itu adalah komunikasi. Kita komunikasi aja, namanya kita udah percaya ini sahabat kita lagi ada apa ya kita ceritain aja, karena kita percaya sama mereka gitu. Pasti mereka juga akan bantu, kalau enggak minimal kita udah lega apa yang ada di unek-unek kita tuh udah kita ceritain semua sama teman-teman gitu. Nah, yang lain. Ridwan. Oke, kalau dari gue tips untuk bersahabat bertahan lama gitu ya, ya kayak kita gitu. Yang penting adalah betul sih kata Hafid, 1 komunikasi, kedua kepercayaan. Karena kalau misalkan lo udah percaya, lo bakalan nggak ada beban gitu loh. Artinya gue percaya sama dia bersama kita gitu loh kan. Saling menjaga kepercayaan, saling menjaga komunikasi, sama tetap kita juga ada etika gitu kan. Karena tidak semua, terkadang walaupun teman ada tipenya yang dinasehatin, dikasih tahu, bantu gitu kan, terus baper, itu kayak yang gimana ya? Kayak not good gitu kan. Jadi kalian tuh kalau pengen awet persahabatannya, sering komunikasi, sering ngasih kepercayaan ke temen, ke satu sama lain. Terus apa lagi ya? Tidak harus banyak ngumpul sih, karena lo kalau banyak ngumpul juga jadi kesannya kayak lo ngumpul ngomongin apa gitu loh. Kalau nggak ada yang diomongin yang buat, jadi nggak apa-apa nggak jarang ngumpul, tapi tetap komunikasi tuh penting banget, harus ada minimal sehari tuh kita kayak say hello gitu kan. Terus kayak apa ya, kayak keterbukaan untuk kita biar bisa berdiskusi atau kita bisa kayak memecahkan suatu solusi, mencari solusi dan memecahkan masalah. Terkadang kita kalau misalkan punya masalah kan, aduh gue cerita ke siapa ya? Lo boleh ke sahabat lo, tapi lo harus percaya bahwa sahabat lo tuh bisa memberikan impact ke kita gitu loh, kayak memberikan solusi segala macam. Jangan khawatir sahabat itu, karena tidak ada mantan sahabat atau mantan teman. Jadi kalian pertahankan pertemanan kalian sampai kakek nenek. Insya Allah kita pun begitu. Amin. Silakan dari Hani, gimana? Tips buat teman-teman ya, Yes. biar persahabatannya langgeng gitu. Ya yang pasti harus terbuka, harus jujur. Karena sekali kamu bohong, kamu bakal terusan ngebohong buat nutupin kebohongan kamu yang lain. Betul. Terbuka, jujur. Yang kedua yang pasti komunikasi, ya kan? Ya apapun bisa dikomunikasiin gitu loh ya. Kalau salah diomongin gitu kan. Kalau misalnya pengen cerita ya ceritain gitu. Kayak gini loh. Kamu ceritanya cuman, misalnya gue punya masalah, gue cerita cuma sama Ridwan, nanti pasti ujung-ujungnya tuh udah kesebar ke anak-anak yang lain ya. Itu ya karena kan ya mungkin kita emang nyamannya ceritanya sama Ridwan, tidak sama Hafid gitu. Misalnya mungkin kalau Hafid tanggapannya jadi beda, kalau sama Ridwan masih bisa masuk, tapi tetap aja ujung-ujungnya pas kumpul harus diceritain. Terus biar langgeng juga, selain keterbukaan, jujur, terus komunikasi Ya. yang ketiga itu persahabatannya biar langgeng, tidak fake. Boleh. Fake friend. Jadi kalau misalnya ya gimana ya udah gitu loh. Ya kalau misalnya fake tuh udah nggak sehat aja gitu sih kalau menurut gue. Jadi kalau misalnya ya
Hani Hafid gimana? Ya udah emang si Hafid mah gitu orangnya, ya udah ya emang itu bener. Tapi kalau misalnya kita kemarin abis main sama si Hafid ya, terus si Hafid gini udah itu udah nggak baik. Jadi tidak fake ya darling. Kalau temenan ya emang mau temenan yang lama ya tidak fake, tidak bermuka dua, dan saling menghargai. Saling menghargai juga penting banget. Betul. Jangan mentang-mentang temen terus kita bisa seenaknya. Ya ucapan tolong, terima kasih, Dan maaf, itu penting banget. Itu kata mujarab sih, kayak tolong dong ya, walaupun kita temenan udah lama ya, walaupun kadang juga masih ada kelepasannya, tapi maaf sih ini sih gitu. Walaupun kadang-kadang kita juga nggak yang selalu menggunakan bahasa EYD ya. Ada juga bahasa-bahasa kaum binatang, tapi just itu kayak ya udah itu kayak bercandaan doang sih. Emang sih bercanda receh, cuma kan kita tetap ada menyelipkan tiga kata mujarab itu. Selain tolong, minta maaf, dan terima kasih, betul. Pokoknya ketika kamu udah diledek sama seseorang tapi kamu tidak marah, berarti itu sahabat kamu. Dari dulu mereka manggil gue dut itu di mana-mana dut Hani gitu. Nggak marah. Ya udah gitu loh. Tapi kalau orang lain belum tentu kan. Hani gendut nyenggol gue gitu. Ya kan? Ya maksudnya betul. Ya udah karena ya udah panggilan doang, apa sih itu mereka, ya gue tahu gue sayang mereka gitu. Sama, jadi harus jujur, harus saling menghargai, terbuka. Ada tambahan lagi mungkin dari Hafid? Ya, itu udah semua lah pokoknya. Nah, ya udah semua. Jujur sih yang paling penting sih ya. Terus lo kayak jangan apa namanya ya, kayak soalnya kalau nggak jujur tuh lo kayak susah sih hidup lo, sempit darling, sempit banget. Tara, ini dia hasil makeupnya. Yang sebelah sini hasilnya Ridwan, dan yang sebelah sini hasilnya Hafid. Gue dari tadi ngaca baru ngintip-ngintip dari layar situ, dan sekarang gue mau ngaca. Oke, baik. 1, 2, 3. Oh. Pokoknya jangan lupa nanti lo difoto, Han. Ya nanti gue foto, gue video. Oh. By the way, this is first time for me buat nge-make upinnya bener-bener step by stepnya tuh alurnya tuh seperti ini gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah, which is good lah ya. Iya, cuman lipstick agak keriting ya nih bibir gue. Iya agak ngaca karena gue nggak pakai kacamata, darling. Mohon maaf. Alis mereka good loh segini. Alis ya. Alis ini Hafid lebih terisi. Terisi, gue lebih Soalnya sarang. ini bututnya tadi dihapus ya, gitu. Iya. Jadi tanda ini. Belum mata, iya bener, sama-sama bener. Ini congolnya agak ngejengking, Ridwan agak ngejengking. Pemakaian eyeshadow, belek artis, bukan lagi shading, masya Allah. Blush on. Oke, segini aja video makeup-makeupan bareng Hani Ridwan dan Hafid. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dadah! Jadikan dirimu berkilau. Wow, luar biasa. Thank you for watching.